Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, ketemu lagi dalam video kami terkait instrumen akreditasi. Pada video kali ini kita akan mendalami instrumen akreditasi pada komponen 1, butir 1, indikator yang keempat. Mari kita simak bersama-sama. Jadi, komponen 1 ini adalah merupakan kinerja dari pendidik atau guru dalam proses pembelajarannya. Di sini ada 4 butir, kita fokus di butir pertama, yaitu pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam butir 1 ini ada 4 indikator, dan dalam video ini kita akan fokus di indikator yang keempat, yaitu memberikan umpan balik yang membangun kepercayaan diri murid bahwa kemampuan dirinya dapat terus berkembang ketika ia mau berusaha. Nah, dalam indikator 4 ini ada kurang lebih 5 pembuktian indikator. Yang pertama, melalui telah dokumen ditemukan umpan balik guru yang konstruktif, misalnya dalam dokumen rapor, umpan balik tertulis atas hasil kerja murid, dan lain-lain. Yang kedua, melalui wawancara dengan minimal 3 orang guru, diperoleh informasi mengenai kapan guru memberikan umpan balik konstruktif dan bentuk-bentuk umpan balik konstruktif yang pernah diberikan. Yang ketiga, melalui wawancara dengan minimal 3 orang murid, diperoleh penuturan tentang pengalaman mendapatkan umpan balik, kapan, bentuknya seperti apa, dan lain-lain. Yang keempat, melalui observasi pembelajaran di kelas, diperoleh bukti bahwa guru memberikan umpan balik konstruktif kepada murid. Dan yang kelima, dapat ditambahkan bukti lain yang dirasa memadai sebagai dasar penilaian keterpenuhan indikator. Jadi, pada prinsipnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan pada indikator ini, yaitu telaah dokumen, kemudian wawancara guru, wawancara murid, dan observasi. Nah, sekarang kita fokus di telaah dokumen terlebih dahulu. Nah, di sini kami merangkum ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah buku atau lembar tugas siswa. Nah, bentuk yang diharapkan itu ada koreksi dan komentar guru. Misalnya nih ya, koreksiannya atau komentarnya ada tulisan jawaban sudah benar, coba jelaskan lebih rinci. Yang kedua, dokumennya adalah buku tulis siswa. Ini yang diharapkan ada catatan umpan balik pada hasil kerja. Contohnya, tulisannya sudah rapi, pertahankan ya. Jadi ada coretan tangan seperti ini dari guru. Yang ketiga, bisa hasil ulangan atau penilaian harian. Itu catatan perbaikan atau penguatan. Sama ya, dia ada coretannya dari guru, perlu latihan perlu latihan soal cerita lagi. Seperti ini. Nah, rapor juga termasuk. Jadi ada deskripsi perkembangan siswa seperti ini. Ananda menunjukkan peningkatan dalam misalnya apa, membaca teks deskripsi dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh umpan balik. Selain itu ada LKPD juga. LKPD yang dikomentari oleh guru, misalnya ide bagus, bisa ditambahkan contoh lain. Bisa juga jurnal atau portofolio siswa, yaitu catatan refleksi guru. Contohnya perkembangan minggu ini sangat baik. Kemudian, nah ini ya, rubrik penilaian juga dibutuhkan. Jadi ada kolom komentar. Contohnya adalah kriteria dan catatan guru. Selanjutnya, ini juga barangkali Ibu Bapak memberikan tugas melalui digital, itu bisa screenshotnya atau komentar yang Ibu Bapak berikan saat tugas online tersebut. Nah, ini ada beberapa dokumen yang disiapkan pada indikator keempat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah wawancara guru. Seperti apa contoh pertanyaannya yang akan disampaikan asesor dan bagaimana Ibu Bapak menjawabnya, gitu ya. Yang pertama, kapan Bapak Ibu biasanya memberikan umpan balik kepada siswa? Bisa kita jawab, saya memberikan umpan balik secara langsung saat pembelajaran berlangsung, setelah siswa mengerjakan tugas dan juga saat pengembalian hasil penilaian. Yang kedua, dalam bentuk apa saja umpan balik yang diberikan? Bisa kita jawab, umpan balik saya berikan secara lisan saat diskusi, tertulis di buku siswa atau LKPD, serta melalui refleksi di akhir pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu tuliskan dalam umpan balik? Bisa dijawab, saya menuliskan apresiasi terhadap bagian yang sudah benar, kemudian memberikan saran spesifik pada bagian yang perlu diperbaiki. Yang keempat, bagaimana cara memastikan umpan balik yang diberikan membangun kepercayaan diri siswa? Bisa kita jawab, saya menggunakan bahasa positif, tidak menyalahkan, dan selalu menyertakan motivasi agar siswa mau mencoba lagi. Pertanyaan kelima, apakah semua siswa mendapatkan umpan balik?
Bisa kita jawab, ya semua siswa mendapatkan umpan balik, meskipun bentuknya bisa berbeda sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Pertanyaan ke-6, bagaimana Bapak Ibu memberikan umpan balik kepada siswa yang hasilnya masih rendah? Bisa kita jawab, saya memberikan pendampingan lebih, umpan balik lebih detail, dan kadang secara personal agar siswa tidak merasa malu. Yang ketujuh, apakah siswa diberikan kesempatan memperbaiki hasil kerja setelah mendapatkan umpan balik? Bisa kita jawab, ya, siswa diberikan kesempatan revisi sehingga mereka belajar dari kesalahan dan bisa berkembang. 8. Bagaimana respon siswa terhadap umpan balik yang diberikan? Sebagian besar siswa menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang ke-9, apakah ada bukti tertulis dari umpan balik yang diberikan? Ada, bisa dilihat di buku siswa, LKPD, serta hasil penilaian yang sudah saya beri catatan. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu menyesuaikan umpan balik dengan karakter siswa? Bisa kita jawab, saya menyesuaikan bahasa dan cara penyampaian, terutama untuk siswa yang kurang percaya diri agar tetap termotivasi. Sekarang kita kembali ke indikatornya dan poin ketiga yaitu wawancara dengan murid. Mari kita lihat contoh-contoh pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan asesor kepada murid. Yang pertama, apakah guru pernah memberikan komentar tentang hasil pekerjaanmu? Bisa dijawab murid, iya, guru sering memberikan komentar di buku saya. Kedua, biasanya guru memberikan komentar apa? Kita jawab, saat saya selesai mengerjakan tugas atau setelah ulangan dikembalikan. 3. Apa yang biasanya dikatakan atau ditulis gurumu? Guru bilang bagian yang sudah benar dan memberitahu yang perlu diperbaiki. Yang keempat, bagaimana perasaanmu saat mendapat komentar dari guru? Saya jadi semangat belajar lagi dan ingin memperbaiki. 5. Apakah guru menyuruh kamu memperbaiki pekerjaan? Iya, saya diminta memperbaiki yang salah. Selanjutnya, apakah semua siswa mendapat komentar dari guru? Iya, semua teman saya juga mendapatkan komentar. 7. Jika kamu belum paham apa yang dilakukan guru, guru menjelaskan lagi sampai saya paham. 8. Apakah guru pernah memuji hasil pekerjaanmu? Iya, kalau saya benar, guru bilang bagus atau pintar. 9. Apa yang kamu lakukan setelah mendapat komentar dari guru? Saya memperbaiki dan mencoba supaya lebih baik. 10. Menurutmu komentar dari guru itu membantu atau tidak? Membantu. Jadi saya tahu kesalahan saya. Nah, ini ada beberapa alternatif pertanyaan yang mungkin akan disampaikan asesor untuk menggali informasi dari murid terkait pelaksanaan umpan balik. Nah, sekarang yang keempat terkait dengan observasi pembelajaran seperti apa. Ada 7 hal kurang lebih di sini yang perlu Bapak perhatikan saat memberikan umpan balik. Yang pertama, waktu pemberian umpan balik dipastikan Ibu Bapak berkeliling saat siswa mengerjakan tugasnya. Yang kedua, bagaimana cara penyampaiannya? Itu menggunakan bahasa yang mengapresiasi ya, misalkan bagus, tapi coba diperjelas lagi bagian ini, artinya juga memberikan masukan atau arahan. Yang ketiga, isi umpan baliknya seperti apa? Jadi menyebutkan bagian yang benar dan yang perlu diperbaiki. Yang keempat, bahasa yang digunakan, yaitu contohnya, kamu sudah berusaha, ayo kita perbaiki bersama, mengapresiasi dan mengajak untuk perbaikannya. Yang kelima, pemerataan, guru mendatangi semua siswa. Kemudian tindak lanjutnya, siswa diminta revisi jawaban. Dan yang terakhir, respon siswa. Siswa berani bertanya dan memperbaiki. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada indikator keempat terkait memberikan umpan balik yang membangun kepercayaan diri murid. Terima kasih. Pada video selanjutnya akan kita bahas untuk indikator-indikator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.